mujizat terjadi karena belas kasih. Maka tergeraklah hati Tuhan kepada orang banyak itu. Sehingga dia kasihan. Ya, mengasihi bukan hanya kasihan. Anda harus bedakan antara kasihan dan mengasihi. Banyak orang terjebak oleh setan karena kasihan. Bedanya apa? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama menggambarkan betapa Tuhan itu mengasihi umatnya sehingga dia menyediakan anggur tua yang telah disaring dan seterusnya. Tetapi apa yang diharapkan oleh Tuhan mereka kerjakan, yaitu bahwa mereka bertobat dengan kain kabung di atas gunung-gunung mereka. Masa Advent adalah masa pertobatan. Dan apa itu pertobatan? Pertobatan berarti kita kembali kepada kasih Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam kasih, Allah di dalam dia dan dia tinggal dalam Allah. Pertobatan adalah perbaikan relasi sehingga Allah yang mengasihi kita tanggapi juga dengan kasih. Maka tinggallah di dalam kasih bagaikan ranting-ranting cabang-cabang tinggal pada pokok anggur. Maka bertobat berarti kembali pada kasih. Bertobat berarti tinggal di dalam kasih Allah. Kalau kita tinggal dalam kasih Allah, maka kasih Allah ada dalam diri kita. Kalau kita tinggal dalam kasih Allah, yang ada adalah kasih, tidak ada lagi kebencian, kemarahan, tidak ada lagi sumpah serapah, tidak ada lagi semua yang bukan kasih. Kasih menjadi penguasa di dalam hidup kita. Maka yang bukan kasih kita buang, kebencian, kemarahan, semua kedosaan. Ya. Dosa berarti kita tidak menjalankan kasih. Tidak hanya melanggar hukum kasih, tetapi tidak menjalankan kasih itu berdosa. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, itu berdosa. Kita tidak menjalankan kasih. Dan menurut saya tidak mudah orang tinggal dalam kasih. Kalau kita tinggal dalam kasih, bayangkan itu yang ada hanyalah sukacita. Yang ada adalah rasa syukur. Yang ada adalah kegembiraan hidup. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi pusing-pusing karena dendam, luka batin, dan seterusnya. Yang ada adalah senyum, sukacita, damai. Dan inilah perjuangan kita sejauh mana kita tinggal di dalam kasih. Ada sebuah cerita yang menarik dari seorang pemuda desa. Dan dia menceritakannya begini. Romo, ketika saya SD, saya itu sering dibully oleh teman-teman saya. Dengan alasan agama. Katakan saya ini penyembah patung, kalau mati jadi anjing, kafir, Tuhannya 3, berbagai macam olok-olok. Dan saya juga tidak bisa terima, sehingga suatu hari saya dikeroyok. Dan mereka berteriak, kafir, kafir.
Untunglah pada waktu itu ada ibu-ibu tua yang mau ke pasar dan dia menolong saya. Itu kenangan yang sangat indah dalam hidup saya. Ibu-ibu yang tidak saya kenal, yang tidak juga seiman dengan saya, tapi dia menolong saya dan menghardik anak-anak yang nakal itu. Kenangan itu sangat dalam di dalam hidup saya. Ketika saya menonton film kungfu, saya berpikir saya akan belajar kungfu. Saya mau balas dendam terhadap mereka. Mereka enak saja memukuli saya, mengolok-olok saya. Tetapi ketika saya di gereja, saya membaca kitab suci. Dan saya tidak menemukan pembenaran dari balas dendam. Bahkan ketika saya membaca dari Matius 5 ayat 44 dan sampai 48 dikatakan begini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Romo, saya konflik, saya membaca nas itu. Saya harus mengasihi musuh, berdoa bagi dia. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian, tapi kamu harus mengasihi musuhmu. Itu saya sangat berat, Romo. Bahkan lebih-lebih dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dan saya berpikir bahwa saya ini ternyata pendusta gitu. Saya mengasihi Tuhan tapi saya masih membenci mereka. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ini semakin saya membuat saya hancur. Bagaimana? Ya. Saya pendusta, saya mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi saya membenci saudara saya yang kelihatan. Romo, ini suatu beban yang luar biasa. Konflik dalam hati saya bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang yang menganiaya, mengolok-olok, menghina. Tapi untunglah dalam konflik itu di sekolah saya ada gadis cantik, lembut. Dia anak yang tercantik di sekolah saya, Romo. Wah, terus dia jatuh cinta sama saya, Romo. Tapi dia agamanya agama orang yang mengolok-olok saya itu. Dan saya bingung itu. Kemarin ibu tua menolong saya, mencintai saya, menyelamatkan saya.
ini ada gadis cantik kok mencintai saya, padahal mereka yang lain membenci saya atau bahkan menolak saya. Rupanya Tuhan mengirimkan orang-orang itu. Ya, Tuhan mencintai saya melalui musuh-musuh saya juga, Romo. Dan disitulah saya belajar untuk memenangkan cinta di dalam hidup saya. Kalau ada orang-orang yang mengasihi saya, itu adalah cinta Tuhan pada saya, Romo. Tapi yang paling mengubah saya adalah bahwa Tuhan tetap mau mencintai saya. Terutama ketika saya mengaku dosa, Romo. Kebetulan suatu hari saya mengaku dosa dan pastor mengatakan Tuhan Yesus mencintai kamu, maka kamu harus mencintai. Tuhan Yesus telah mengampuni kamu, maka sekarang kamu harus mengampuni musuh-musuhmu. Dan mengampuni musuh-musuh itu berarti mencintai. Disitulah saya mulai berubah. Saya mau tinggal dalam cinta Tuhan. Demi ibu tua itu dan demi si Dewi yang mencintai saya. Dan demi Allah yang mengampuni dosa. Saya mengalahkan kebencian dan kemarahan. Saya mulai bisa berdoa dan mengampuni orang-orang yang telah berbuat zalim dalam hidup saya. Saya mau mentaati firman Tuhan dan saya tidak mau menjadi pendusta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kekasih Tuhan. Ya, mungkin salam ini lebih terkena daripada saudara-saudara terkasih. Bagaimana perasaan Anda kalau saya mengatakan saudara-saudara terkasih? Ah, biasa Romo itu selalu mengatakan begitu gitu. Tapi kalau saya katakan saudara-saudara kekasih Allah, Anda itu adalah kekasih Allah. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dalam kasih Tuhan itulah terjadi mujizat-mujizat. Banyak mujizat yang saya alami di dalam hidup. Mengapa bisa terjadi? Bukan karena iman saja, tetapi karena kasih Tuhan. Saya percaya, saya berdoa, saya mengasihi. Doa adalah kasih Allah. Dan kasih Allah everlasting, kasih Allah abadi. Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan esok. Yesus tetap mengasihi kita dimanapun, kapanpun, karena kasihnya abadi. Maka demi kasih Kristus dan demi belas kasihnya, bukankah dia mengatakan hatiku tergerak oleh belas kasih. Inilah bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasih. Apa yang menggerakkan kita dalam hidup? Menggerakkan berarti menjadi motivasi. Yang menggerakkan Anda ke gereja apa? Ya, saya akan mohon untuk keselamatan, mohon untuk kesehatan. Ya, ini sebetulnya keuntunganlah yang menggerakkan kita.
saya akan beruntung kalau saya ke gereja. Ya masing-masing orang tahulah apa yang menggerakkan. Tapi saya percaya bahwa Anda datang ke gereja atau Anda mengikuti misa online, pertanyaannya apakah karena Anda mengasihi Tuhan? Adakah kasih yang menggerakkan saudara? Karena kasih untuk saudaraku yang sakit, aku ke gereja untuk mendoakan dia. Nah ini lumayan. Dan mujizat akan terjadi kalau kita juga digerakkan oleh kasih Tuhan. Karena saya berbelas kasih. Karena Tuhan berbelas kasih. Saya akan menyatakan belas kasih Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh. Marilah hari ini kita berdoa untuk musuh-musuh dan semua orang yang berbuat jahat, semua orang yang menzolimi kita, semua orang yang menghina, yang mengolok-olok, semua orang yang mungkin menganiaya para pengikut Kristus, kita doakan. Tuhan kasihanilah mereka. Tuhan kami mengampuni kesalahan mereka. Tuhan kuduskanlah mereka. Janganlah mereka jatuh di dalam kedosaan yang lebih dalam lagi. Janganlah mereka berbuat dosa dengan melakukan kelaliman-kelaliman, dengan melakukan sumpah serapah, dengan melakukan segala yang jahat. Kita mengampuni musuh-musuh kita, kita mengasihi musuh-musuh. Dan bagaimana kalau musuh itu adalah saudara sendiri, musuh itu ada dalam keluarga, entah musuh itu adalah anak, mertua, orang tua. Maka marilah kita bersama bertobat, menerima cinta Tuhan agar kita dapat menerima dan mewartakan cinta Kristus. Sehingga cinta Kristus itu memerintah di dalam hidupmu. Hendaklah damai sejahtera, kasih Allah memerintah, penguasa, pemerintah dalam hidupku adalah kasih Tuhan. Marilah kita mengampuni semua orang, bahkan juga mengampuni diri sendiri. Banyak orang yang memusuhi dirinya sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyesali diri sendiri, tidak damai dengan dirinya. Kebanyakan orang tidak dengan jujur mengakui kesalahannya, ya biasanya menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan juga. Marilah kita tinggal di dalam kasih. Dalam misteri kasih itu ada banyak mujizat-mujizat. Ya. Mujizat terjadi karena belas kasih. Maka tergeraklah hati Tuhan kepada orang banyak itu. Sehingga dia kasihan, ya, mengasihi bukan hanya kasihan. Anda harus bedakan antara kasihan dan mengasihi. Banyak orang terjebak oleh setan karena kasihan. Bedanya apa? Kasihan itu bisa hilang dan bisa membuat orang tergantung. Dan orang senang digantungi. Ada nenek-nenek yang biasa nyebrang jalan, biasanya sih dia bisa nyebrang jalan. Tapi Anda kasihan, kemudian Anda menyeberangkan dia.
Sejak Anda kasihan sama dia, dia tergantung pada Anda dan dia tidak bisa berjalan menyeberang karena setiap saat nunggu saudara. Dan Anda seolah-olah jadi pahlawan yang dibutuhkan nenek itu. Tapi Anda telah merugikan nenek itu. Membuat dia tidak bisa berjalan lagi, menyeberang. Nah ini yang bahaya. Nah bahaya lagi kalau ada seorang bapak yang saya kasihan pada janda itu. Ya, saya kasihan. Tanpa saya dia nggak bisa hidup, Romo. Nah sebelumnya sudah hidup sendiri bisa kok, sekarang kamu mengatakan begitu. Kamu kok kasihan sama janda kok yang cantik itu loh. Kok kasihan sama janda yang tuwik, sakit-sakitan, miskin, peot. Kasihan kok milih-milih. Ini kasihan, tapi kalau mencintai, mengasihi berbeda. Mengasihi berarti kasih Tuhan ada pada kita. Dan ujian untuk kasih adalah musuh. Ya. Jangan mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu. Ujiannya, coba kasih musuhmu. Berdoalah bagi dia. Berkatilah dia. Ini baru benar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita marilah tinggal dalam kasih Tuhan. Tinggal dalam damai sejahtera. Bukan hanya percaya pada kasih Tuhan, tetapi lebih daripada itu. Yaitu kita menjalankan kasih Allah. Mengampuni, mendoakan, dan berbuat kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Sehingga masa pertobatan adalah masa perkembangan iman. Ya, kita berdoa untuk orang-orang sakit. Dan mungkin Anda tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang sakit rohani. Sakit jasmani biasa, ya sakit jiwa biasa. Anda bisa lihat ada dikatakan schizofren lah atau halusinasi lah. Itu kalau psikolog mengatakan bipolar lah. Umumnya berhubungan dengan ingatan. Tapi sakit rohani banyak orang nggak sadar. Apa sakit rohani? Banyak orang sakit rohani ketika mereka tidak tinggal dalam kasih. Tidak menyembah Allah yang benar. Mereka hidup di dalam kesesatan dan menyesatkan orang bahkan. Tuhan adalah kasih, tidak ada kebencian di dalamnya. Kalau kita menyembah Allah yang penuh dengan kebencian, maka Anda akan mewartakan kebencian. Apakah Allah kita seperti itu? Tidak. Siapakah Tuhan yang Anda sembah? Ya, mungkin ada orang mengatakan orang sakit rohani itu orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah mammon. Orang yang menyembah kekuasaan, yang menyembah politik, yang mencari keuntungan duniawi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kudus. Barang siapa tinggal dalam kasih, dia menjadi kudus. Karena dia tidak akan melakukan kedosaan lagi. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.